Dengan Bapak Hamid Patilima. Pak Hamid ini adalah seorang pakar anak dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa bergabung di pertemuan ini. Ini merupakan langkah terbaik yang diambil oleh Indoli untuk memastikan pasal 18 Konvensi Hak Anak benar-benar dilaksanakan. Dan ini juga sebetulnya sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana perusahaan itu dipersyaratkan ada 3 poin, yaitu kebijakan, produk, lalu kemudian CSR. Yang banyak terdengar kita di masyarakat CSR, tapi sesungguhnya apa yang diambil oleh Indoli untuk memastikan adanya kebijakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yunita, untuk itu perlu di-applause Ibu Yunita yang sudah lebih ke depan memikirkan hal ini. Ini sebetulnya sudah dilakukan oleh perkebunan Belanda waktu itu. Mereka berharap jangan sampai supervisor perkebunan itu selalu memberi dispensasi kepada buruh, karena selalu bertanya, Pak, anak kami sakit, anak kami tidak ada yang merawat. Akhirnya manajer perkebunan membangun TPA waktu zaman Belanda, tapi sekarang ternyata gagasan itu tetap berlanjut. Untuk itu kebaikan ini perlu diteruskan dan dipublikasi. Hari ini poin penting yang ingin kami sampaikan adalah kenapa Konvensi Hak Anak itu di dunia yang damai. Nah, dunia yang damai ini yang kemudian oleh seluruh kepala negara mereka bersepakat untuk berjanji. Apa janji mereka itu? Janji mereka itu akhirnya mereka kemas melalui Konvensi Hak Anak PBB. Adalah perjanjian penting oleh negara-negara yang telah berjanji untuk melindungi hak-hak anak. Sejak tanggal 20 November tahun 1989, anak itu tidak hanya menjadi urusan orang tua semata, tetapi menjadi urusan publik. Di Indonesia itu diawali oleh Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang intinya adalah sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 itu semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan anak baik langsung maupun tidak langsung itu perlu terharmonisasi dengan Konvensi Hak Anak. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden B.J. Habibie dengan menerbitkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk itu Ibu Bapak dalam ruang ini untuk lebih mendalami Konvensi Hak Anak ini juga perlu kita ambil informasi dari Undang-Undang 39 tahun 99. Tetapi titik poin yang sangat menggembirakan bagi anak-anak Indonesia itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana seluruh anggota MPR menyepakati ada satu pasal, yaitu pasal 28B ayat 2, di mana seluruh anggota MPR bersepakat bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kalau dulu Ibu Bapak mungkin kita masih kenal isi Undang-Undang Dasar itu hanya mengurus fakir miskin dan anak terlantar, tetapi sejak tanggal 18 Agustus 2000 seluruh anak harus terlindungi. Dan ini yang kemudian oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bersama DPR dijadikan pasal ini menjadi dasar penyusunan Undang-Undang 23 tahun 2002. Lalu yang kemudian oleh Presiden SBY, konsep yang ada di Undang-Undang 23 ini
oleh Menteri Mutia Hatta dan Ibu Linda Gunggumelar dikemas menjadi konsep Kabupaten Kota Layak Anak yang kemudian dilanjutkan sampai saat ini, dan salah satu indikator untuk terwujudnya Kabupaten Kota Layak Anak itu adanya lembaga pengasuhan alternatif yang tersertifikasi atau terakreditasi atau terstandarisasi. Untuk itu, poin penting kenapa pertemuan kita kali ini menjadi hal yang sangat mendasar. Lalu yang kemudian oleh Presiden SBY, konsep ini dikuatkan melalui Undang-Undang 35 tahun 2014, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Perubahan, yang salah satu pasal yang sangat menentukan itu pasal 21, bahwa pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui Kabupaten Kota Layak Anak. Apa yang diambil atau apa yang dilakukan oleh PT Hindoli hari ini adalah salah satu untuk mewujudkan indikator Kabupaten Kota Layak Anak, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Lalu kemudian yang menjadi sangat penting itu adalah di pasal 22 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu sebuah kabupaten kota disebut layak anak apabila ada sarana prasarana dan SDM yang ramah anak. Untuk itu Ibu Bapak, pertemuan hari ini coba kita dalami lebih detail apa saja poin-poin yang tertuang dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, yaitu bahwa konvensi hak anak ini akan menjelaskan siapa anak itu sendiri. Dan itu juga ada di undang-undang yang saya sebutkan tadi, dan harapannya Bapak Ibu tidak cukup dari materi saya, tolong kumpulkan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang 23 2002, Undang-Undang 35 tahun 2014, dan yang paling penting juga adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan satu pasal yang memberi hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian di dalam konvensi anak kita akan belajar tentang semua hak anak. Lalu kemudian yang paling penting adalah tanggung jawab pemerintah yang hari ini dilanjutkan oleh Ibu Bapak dari PT Hindoli. Kemudian kalau kita ingin mendalami konvensi anak ini, Ibu Bapak akan mengetahui bahwa semua hak yang ada di konvensi anak itu saling terhubung. Lalu semua hak itu sama penting, dan yang paling penting adalah hak tersebut tidak boleh diambil dari anak. Untuk itu ada salah satu General Comment nomor 16 tahun 2013 adalah mengatur tentang perusahaan ramah anak. Di sana poin-poin penting. Salah satu perusahaan yang perlu mendapat perhatian, salah satu perusahaan yang terkait dengan perkebunan. Di sana mereka adalah melakukan hal-hal yang sangat menentukan terkait dengan keberlanjutan sebuah generasi. Karena kalau terjadi eksploitasi terhadap sumber daya manusia atau sumber daya alam, itu akan mengganggu salah satu bagian untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk itu perlu juga Ibu Bapak untuk mendalamkan materi ini dengan membaca General Comment nomor 16 tahun 2013. Pertanyaan muncul, siapa saja yang harus bertanggung jawab terkait dengan anak ini? Ada 4 unsur, tapi unsur yang paling penting itu adalah orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, ini mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan perkembangan anak. Perkembangan anak seperti apa yang perlu ditekankan? Ada 6 unsur perkembangan anak itu. Yang paling utama itu adalah memastikan aspek perkembangan nilai-nilai agama. Apa saja yang akan dilakukan oleh anak itu hanya
kepada yang menciptakannya dan dia merasa diawasi oleh yang menciptakan. Nah, ini yang poin penting terkait dengan nilai-nilai agama ini kita perlu tanamkan kepada anak. Karena kalau nilai agama ini akan kuat, akan berpengaruh kepada pengembangan aspek moral anak, yaitu karakter lalu akhlak anak. Karena dengan dia selalu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah dan dia diawasi oleh Allah, insya Allah anak akan menjadi individu yang penuh moral atau yang memiliki akhlak. Lalu yang kedua adalah aspek kognitif. Orang tua harus mengetahui tentang bagaimana memastikan anak itu aspek kognitifnya berkembang. Kemudian motorik halus, motorik kasar. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan kalau di perkebunan atau di tara itu ada tempat bermain. Lalu kemudian yang keempat, aspek bahasa. Yang kelima adalah aspek psikis dan sosial. Dan yang terakhir adalah aspek seni. Ibu bapak, ada 8 jam waktu orang tua hilang. Nah, untuk itu 8 jam ini sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 18 adalah mereka-mereka yang waktunya diambil oleh negara atau oleh perusahaan. Pada saat itu seharusnya mereka melakukan pendampingan, pembimbingan terhadap anak. Negara harus menyediakan fasilitas pengganti agar anak-anak itu tidak merasa dia terlantar. Nah, saya sangat senang hari ini PT Hindoli dari uraian Ibu pimpinan tadi yang benar-benar mereka sudah melakukan banyak hal, tapi ini menjadi satu kekuatan penting untuk kita publikasi kepada masyarakat bahwa kita adalah orang yang sangat memperhatikan apa yang ada di ketentuan pasal 18 Konvensi Anak. Apa poin yang harus dilakukan oleh orang yang menggantikan kedua orang tua ini yang selama 8 jam? Orang yang menggantikan orang tua selama 8 jam berarti para pengasuh yang ada di tara atau di daycare. Mereka benar-benar harus memiliki pengetahuan yang komprehensif, lalu kemudian keterampilan dan sikap. Sikap yang seperti apa, itu nanti kita akan dalamkan di dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi Anak. Tapi yang perlu kita tekankan kali ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang akan menggantikan peran-peran kedua orang tua selama 8 jam mendampingi, membimbing anak-anak mereka di daycare atau di tara adalah pertama, memastikan anak itu terlindungi. Terlindungi itu apa? Terlindungi itu bayangannya adalah anak mau melakukan hal apapun, dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Malah justru yang muncul ada kepercayaan diri dia bahwa dari depan atau dari pintu masuk anak itu masuk ke daycare, dia sudah disambut oleh orang-orang yang sangat ramah. Lalu pada saat waktu dia ada di dalam daycare, dia didampingi, dibimbing oleh orang yang memahami tentang dia. Terutama dia adalah menjadi orang pengganti kedua orang tuanya selama 8 jam yang hilang. Lalu pada saat dia makan, pada saat dia melakukan hal-hal yang terkait dengan perkembangan diri dia, dia benar-benar leluasa. Lalu yang paling penting juga yang harus kita pastikan, rasa terlindungi itu adalah anak selalu dipastikan didengar pandangannya atau dimintai informasinya. Nah, mau apa. Ini menjadi poin penting. Karena anak ini sudah terbiasa dilakukan dengan penuh kelemah lembutan, insya Allah dia merasa nyaman dan dia merasa tenang. Itu artinya anak terlindungi. Apakah sampai di situ? Tidak. Ini yang kedua adalah anak merasa dihormati. Ibu bapak,
yang diberi kepercayaan oleh negara atau oleh perusahaan untuk mendampingi anak-anak yang ada di daycare ini adalah salah satu unsur yang perlu kita tekankan adalah bagaimana anak itu merasa dihormati. Minimal orang dewasa yang ada di sekitar anak di daycare tidak boleh berkata kepada mereka. Berkata saja tidak dibenarkan atau tidak dimungkinkan, apalagi sampai melotot. Apalagi sambil mengenjungkan jari. Ini menjadi poin penting. Kenapa? Kalau anak pernah dia memiliki pengalaman terendahkan martabatnya oleh orang lain, dia akan melakukan hal serupa kepada orang lain juga. Untuk itu, dengan tampilnya daycare yang memperhatikan kepentingan atau anak merasa dihormati, ibu bapak, ini yang perlu kita tekankan sejak dari awal. Lalu yang terakhir adalah memastikan semua hak anak itu terpenuhi. Hak-hak anak itu seperti apa? Dan kita dalamkan pada bagian berikut ini. Yaitu, kalau kita mau memastikan konvensi hak anak ini benar-benar terlaksana, pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan hak-hak anak ini benar-benar tidak hanya dari informasi yang ada di undang-undang itu berbentuk kata-kata atau pasal-pasal, tapi yang diinginkan adalah menjadi nyata. Menjadi nyata seperti apa? Salah satunya, anak itu kalau dalam konvensi hak anak ini memiliki hak untuk bermain. Untuk itu kita nyatakan, kita sediakan fasilitas. Anak ini dia butuh orang yang memahami tentang diri dia. Untuk itu, orang yang mendampingi anak benar-benar harus memiliki pengetahuan tentang anak itu sendiri. Ini ibu bapak, apa yang kita lakukan hari ini baru terasa 5 atau 10 atau 15 tahun yang akan datang. Apa konkretnya? Pada diri anak itu sendiri yang sudah kita dampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak terkait dengan konvensi anak ini butuh waktu sebetulnya kalau kita latih. Tetapi saya mengetahui bahwa ibu bapak selama ini sudah memiliki pengalaman mendampingi, membimbing anak, akan menjadi lebih optimal lagi. Apa yang kita ketahui tentang anak itu kita sampaikan kepada orang dewasa yang lain. Salah satunya adalah informasi terkait dengan konvensi hak anak, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak itu kepada orang lain, agar apa yang kita lakukan hari ini itu juga dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekitar anak. Salah satunya adalah ibu bapak pastikan apa yang kita lakukan di daycare itu harus diketahui oleh kedua orang tuanya. Dan kalau orang tuanya tidak mau tahu, kita perlu masukkan dia di dalam satu ruang, lalu di sanalah kita akan latih mereka tentang parenting. Kenapa ini menjadi penting? Karena akan menjadi sia-sia apa yang kita lakukan di daycare. Kita sudah sangat meninggikan harkat martabat anak itu. Kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi justru sebaliknya, itu terjadi di rumah. Akhirnya akan terjadi kebingungan pada diri anak. Untuk itu, apa yang kita lakukan di daycare supaya orang tua juga melakukan, upaya yang perlu kita lakukan adalah memprogramkan ada parenting. Kapan itu parenting dilakukan, tinggal kita atur. Ini menjadi bagian penting. Yang kedua adalah kepada pemimpin perusahaan. Juga perlu mereka disampaikan terkait dengan konvensi hak anak ini. Jadi perusahaan dengan menerapkan standar internasional itu otomatis mereka akan mengetahui dampaknya. Salah satunya adalah promosi kepada pengguna atau konsumen-konsumen dari perusahaan kita bahwa orang-orang yang mengelola atau yang memproduksi produk-produk yang kita hasilkan itu adalah
orang-orang yang sudah ditinggikan harkat dan martabatnya. Karena apa? Salah satunya dengan penyediaan daycare, kita saja sudah peduli kepada anak-anak yang mengelola atau pekerja kita, itu otomatis kita juga sangat memperhatikan produk-produk yang akan kita hasilkan, yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Ini otomatis menjadi satu kekuatan. Lalu yang ketiga, Ibu Bapak, kalau bisa, agar semua orang mengetahui isi konvensi hak anak ini, ada pasal-pasal tertentu, kita buat stiker atau kita buat macam note, kita tuliskan di WA, kita share kepada orang agar mereka sama-sama memiliki pemahaman yang sama tentang anak. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan konvensi anak ini supaya lebih optimal? Tadi saya sudah mendengarkan bahwa perusahaan ini sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk lebih kuat lagi dalam pemahaman tentang anak. Tapi yang sangat menyenangkan adalah hari ini, awal dari kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menjadi poin penting juga. Dan yang lain hal lagi, kita perlu bekerja sama dengan APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Semoga ke depan perusahaan ini adalah bagian dari APSAI. Itu, Ibu Bapak, poin-poin penting agar konvensi hak anak ini tersebar luas, lalu terlaksana, dan yang paling penting orang-orang yang ada di perusahaan memahami apa itu konvensi. Selanjutnya, apa yang diatur oleh konvensi hak anak terkait dengan anak? Anak di dalam konvensi hak anak ini adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun ke bawah. Kecuali di negara itu batas-batas usia tentang anak itu diatur sesuai dengan ketentuan yang ada di negara yang meratifikasi konvensi hak anak. Di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2002, konsep anak atau definisi anak itu adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Kita garis bawahi terkait dengan usia ini. Usia yang sangat menentukan di dalam proses perkembangan anak, yaitu pada usia 0 sampai 8 tahun. Di mana 0 sampai 5 tahun itu 0 sampai 4 tahun 50% perkembangan anak itu dicapai. Lalu kemudian usia 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi totalnya 0 sampai 8 tahun itu 80%. Apa yang diperankan oleh daycare hari ini sebagai pengganti orang tua selama 8 jam saat kedua orang tuanya bekerja di perkebunan atau di pabrik, anak-anak mereka didampingi oleh orang-orang hebat. Jadi, Ibu Bapak, apa yang Ibu lakukan hari ini itu sangat menentukan proses perkembangan kecerdasan anak sebanyak 80%. Sisanya usia 9 sampai 18 tahun itu 20%. 20% itu tidak akan optimal kalau yang 80% ini benar-benar tidak difungsikan dengan benar. Untuk itu, Ibu Bapak yang terpilih menjadi pengelola atau menjadi pengasuh di daycare, ini adalah satu hal yang sangat penting terkait dengan kita menginvestasikan sebuah generasi yang hebat. Generasi yang 6 aspek perkembangan mendapat perhatian. Yang paling utama adalah nilai-nilai agama dan moral. Untuk itu, Ibu Bapak, kita harus lebih bersemangat untuk mengelola daycare ini dengan penuh kasih dan penuh hati. Karena apa yang kita lakukan hari ini
sangat menentukan proses berkembangnya anak itu di kemudian hari. Dan perlu kita catat dan perlu kita dokumentasikan apa-apa yang kita lakukan hari ini, itu baru kita akan rasakan 5 atau 10 atau 15 tahun yang akan datang. Ini terkait dengan definisi anak. Bagaimana dengan prinsip-prinsip dalam konvensi anak yang perlu kita dalami secara bersama-sama dalam proses penyusunan kebijakan, program, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Ada 4 prinsip di dalam konvensi anak. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi. Ibu Bapak, poin yang tercantum di non-diskriminasi ini menjadi sangat penentu. Kalau sejak dari awal anak itu selalu ditinggikan harkat dan martabatnya, insya Allah dia akan menjadi individu yang selalu meninggikan martabat orang lain. Karena sejak dari awal dia tidak pernah didiskriminasi. Ada 53 item anak itu merasa terdiskriminasi hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh Komite Hak Anak PBB. Salah satunya adalah memanggil anak tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya pada saat mencatatkannya di Dinas Kependudukan yang dikonkretkan melalui kutipan akta kelahiran. Untuk itu Ibu Bapak, langkah paling penting untuk kita di daycare memanggil nama anak itu sesuai dengan nama yang ada di kutipan akta. Menjadi satu poin penting. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan fasilitas-fasilitas yang ada di daycare itu benar-benar dia selalu ditinggikan harkat martabatnya. Untuk itu Ibu Bapak, sekarang coba flashback, kita perlu review, kita tinjau apakah dari pintu masuk sampai anak itu kembali lagi, berarti dari pintu masuk sampai ke dalam, adakah hal-hal yang membuat anak-anak itu terdiskriminasi? Kalau ada, kalau bisa itu mulai kita tinjau untuk diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah Ibu Bapak terkait dengan pengembangan daycare atau TARA adalah selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ibu Bapak sebagai dari satpam, penjaga daycare, lalu dari bagian registrasi, kemudian yang membimbing, lalu sampai yang ada di dapur yang akan menyediakan menu-menu untuk anak, selalu munculkan pertanyaan, ada nggak kepentingan terbaik bagi anak ini yang kita lakukan? Kalau tidak ada, kita perlu tinjau, perlu kita review. Karena Ibu Bapak, segala sesuatu yang kita lakukan selalu memperhitungkan, selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, itu akan selalu akan diingat oleh anak. Nah, kalau justru sebaliknya, itu yang kemudian lebih dahsyat lagi mengatakan. Tapi Ibu Bapak, selalu kita harus memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Ambil contoh, misalnya kita pingin di daycare itu ada pot bunga. Dengan ada pot bunga, dia akan indah suasananya. Tapi karena kita tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, pot bunga itu ternyata agak sedikit tajam bagian-bagian tertentu. Bagaimana supaya dia tidak tajam? Kita lingkari dia dengan karet atau dengan busa. Pada saat anak menabrakkan dirinya ke pot bunga itu, anak sendiri tidak mengalami cacat atau trauma. Hal-hal semacam itu juga perlu diperhatikan. Tapi intinya,
dari pintu masuk sampai anak itu masuk di dalam, lalu kemudian dia bermain, itu kemudian kita tinjau. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Apa poin dari kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak? Pertama, terkait dengan kelangsungan hidup anak adalah anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu dia selalu ditinggikan. Peninggian harkat dan martabat ini minimal tidak boleh berkata ah kepada anak. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi sampai mencubit, apalagi sampai menakut-nakuti. Dulu memori kita yang pernah ditakuti oleh orang tua, sekarang kita menjadi pengasuh atau menjadi satpam atau siapapun yang ada di lingkungan daycare, harus dipastikan bahwa hal-hal yang mengganggu kenyamanan, mengganggu ketertiban, dan mengganggu ketenangan anak itu tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena anak itu adalah manusia yang dia memiliki harkat dan martabat. Lalu yang kedua, dia harus terpastikan tumbuh. Tumbuh ini sangat ditentukan oleh 3 hal. Pertama adalah apa yang dia makan. Anak itu harus pastikan makanan yang halal dan baik. Kalau misalnya di rumah anak-anak itu makanannya belum sesuai dengan aturan, kita ajarkan orang tua yang menitipkan anaknya di daycare itu memiliki pemahaman yang sama tentang itu. Untuk itu kita perlu ada kelas cooking atau kelas menu. Apa yang kita siapkan di daycare, kalau bisa itu dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Karena banyak persoalan ibu bapak stunting terjadi. Ini yang menjadi tantangan pemerintah saat ini adalah karena pola asuh dari orang tua yang tidak memperhatikan bagaimana dia memberikan menu makanan yang tepat, lalu menu yang halal dan baik. Untuk itu, ibu bapak yang ada di care menjadi tempat pembelajar utama dari kedua orang tua. Seharusnya kita belajar dari orang tua itu, tapi sekarang terbalik ibu bapak, karena itu menjadi tantangan. Yang kedua adalah pastikan anak-anak dia dari rumah memakai pakaian-pakaian yang benar-benar dia merasa terlindungi. Tidak perlu harus mahal, tetapi dia merasa terlindungi, lalu dia merasa percaya diri dengan apa yang dia pakai. Lalu yang terakhir adalah fasilitas yang ada di daycare itu benar-benar membantu anak itu tumbuh. Lalu yang terakhir adalah berkembang. Berkembang ini ada 6 aspek perkembangan, tapi yang paling utama setiap detik, setiap menit, setiap jam anak itu hanya mendapatkan informasi yang positif. Bagaimana kalau ada informasi negatif? Misalnya dia melihat ada temannya suka mengganggu temannya. Nah, ini perlu kita bangun pemahaman bersama. Ibu, bapak, kalau ada anak yang agresif atau ada anak yang suka menentang di daycare kita, itu bertanda anak itu di rumah sering dimarahi atau dia sering direndahkan martabatnya oleh orang tuanya. Untuk itu, kalau kita menemukan anak-anak seperti itu, tidak perlu kita tanggapi, tapi justru kita ajak dia untuk berdiskusi bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar mengganggu orang lain. Bagaimana dengan anak? Kan anak itu belum mampu mengekspresinya. Ibu bapak, anak itu dari usia 0 sampai 8 tahun dia sudah mampu mengekspresikan apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan. Tinggal bagaimana caranya ayah, anda, dan bunda untuk menggalinya. Itu butuh pelatihan dan itu butuh strategi. Itu ibu bapak terkait dengan prinsip yang ketiga. Lalu prinsip yang keempat ini yang sangat menentukan adalah
selalu mendengarkan pandangan anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan terhadap anak itu, kita harus pastikan kita bertanya. Ibu bapak, anak adalah pusat, sedangkan orang tua atau pengasuh adalah fasilitator. Fasilitator yang hebat adalah fasilitator yang mengetahui tentang diri anak sendiri. Salah satunya melalui bertanya. Untuk itu, segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita selalu konsultasikan. Kita selalu minta pandangan, pendapat dari anak. Sejak dari kecil anak itu sudah diajak untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya, insya Allah dia akan menjadi individu yang akan selalu mendengar atau memintai pendapat kepada orang lain. Ini menjadi basis, menjadi penting, karena segala sesuatu apa yang kita lakukan itu kepada anak, kalau anak itu happy, itu kemungkinan besar dia pernah dimintai pendapat atau mungkin sesuai dengan dia inginkan. Tetapi ada sesuatu yang kita lakukan, menurut kita ini sudah terbaik, tetapi anak tidak mengikuti apa yang kita lakukan. Itu bertanda ada authoritarianism di dalam proses penyusunan sebuah aturan atau kebijakan yang ada di daycare. Itu ajak anak-anak untuk terlibat langsung dalam proses. Mereka masih kecil-kecil, mereka masih bayi, mereka masih balita, itu tidak menjadi alasan. Yang utama adalah bagaimana kita selalu mengikut sertakan mereka untuk menyusun segala sesuatu. Salah satunya adalah menu atau hal lain terkait dengan aturan-aturan yang ada di daycare. Begitu Ibu Bapak, prinsip yang keempat ini adalah prinsip yang sangat menentukan maju tidaknya daycare kita, ramah tidaknya daycare kita. Karena dengan mereka sudah terbiasa untuk menyampaikan, insya Allah mereka akan menceritakan kepada siapapun apa saja yang kita sudah lakukan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang ada di daycare. Itu yang terkait dengan prinsip-prinsip. Bagaimana dengan ketentuan-ketentuan yang ada di konvensi anak? Ketentuan pertama yang terekam di hak sipil dan kebebasan. Apa itu? Yaitu harus terpastikan anak-anak yang ada di daycare itu terregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagaimana caranya kita memastikan itu? Kita tanyakan kepada kedua orang tuanya untuk menyampaikan kutipan akta kelahiran. Kalau di antara anak-anak yang ada di daycare itu belum terregistrasi, disinilah kepedulian kita untuk menyampaikan kepada kedua orang tua yang belum memperhatikan bahwa salah satu hak yang paling utama dari anak itu dia diakui sebagai warga negara. Melalui apa? Dia terregistrasi di Dukcapil yang ditandai dengan adanya kutipan akte, dia dimasukkan di dalam kartu keluarga, dan dia mendapatkan kartu identitas anak. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ini yang perlu dikerjakan oleh pengelola daycare, yaitu memiliki portofolio kedua orang tua anak. Portofolio apa? Portofolio yang berisikan tentang apa yang sudah dia lakukan kepada anaknya sejak anak itu di dalam kandungan lalu sampai detik ini di rumah. Dengan kita memiliki portofolio kedua orang tuanya di dalam memperlakukan kedua anaknya, itu akan membantu Bapak Ibu sebagai pengelola daycare untuk menangani anak ini. Misalnya, dari hasil portofolio anak itu, anak ini selalu dimarah-marahi.
nanti kita akan lihat pada saat di daycare, anak ini suka marah-marah dan suka agresif kepada teman. Kalau kita sudah ketahui sumber atau akar masalah bahwa dari portofolio orang tuanya, anak ini di rumahnya dia tidak pernah ditinggikan martabatnya oleh kedua orang tuanya. Pada saat dia di daycare, disinilah kontribusi kita untuk selalu meninggikan martabat. Akhirnya dia akan menyadari bahwa di rumah dia selalu direndahkan, lalu di daycare dia selalu ditinggikan. Kalau kita tahu terkait dengan portofolio kedua orang tua ini, kedua orang tua yang selalu merendahkan martabat anak ini itu prioritas untuk mengikuti kelas parenting. Agar apa? Agar anak ini dia tumbuh sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terutama di daycare dia sudah ditinggikan, tetapi pada saat kembali di rumah dia tidak ditinggikan, akhirnya selalu direndahkan. Itu akan menjadi tantangan bagi kita untuk menangani. Untuk itu, 2 poin yang ada di pasal 7 ini, yaitu pertama, pastikan anak itu teregistrasi. Kalau belum, dia perlu kita dorong kedua orang tuanya. Lalu yang kedua adalah portofolio kedua orang tuanya. Di dalam portofolio kedua orang tuanya itu juga akan diketahui. Pertama, bahwa anak yang ada di daycare ini orang tuanya adalah orang yang melahirkan dan membesarkan, jadi orang tua kandung. Lalu yang kedua, kita akan ketahui bahwa anak ini bukan anak yang lahir dari rahim dari ibunya, tetapi hasil adopsi. Berarti orang tuanya orang tua angkat. Atau anak yang ada di daycare kita ini adalah anak yang dititipkan oleh keluarganya kepada kedua orang tua yang kebetulan menjadi pekerja di pabrik kita atau di perusahaan kita. Arti dia wali. Dengan kita mengetahui status orang tua dari anak itu sendiri, kita akan menjadi lebih paham bagaimana hubungan antara si anak dengan orang tuanya di rumah. Itu akan terlihat di daycare. Itu poin penting. Yang kedua adalah di pasal 8 terkait dengan identitas. Identitas ini ibu bapak, karena anak-anak ini menjadi penghuni daycare, berarti ada satu identitas yang melekat pada diri anak itu. Bagaimana kita memperlakukan anak ini, yaitu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan kita. Kalau perusahaan kita selalu meninggikan harkat martabat kemanusiaan, itu akan terlihat dari bagaimana kita harus memastikan anak-anak dari daycare ini merasa bahwa dia alumni dari daycare kita. Itu menjadi poin penting. Poin kedua adalah si anak ini dia juga perlu diperkenalkan tentang siapa yang ada di daycare-nya, pengasuhnya, satpamnya, agar sejak dari awal anak menaruh penghormatan kepada orang-orang yang selama ini mendampingi, membimbing dia di daycare. Dan itu tidak bakal dilupa oleh anak ini. Dan ini akan dibawa sampai dia besar. Begitu, kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik terhadap anak ini, insya Allah itu menjadi investasi besar dan dia akan selalu mengingat kita. Nah, itu yang kemudian kalau dalam bahasa agama menjadi anak yang soleh-soleha adalah selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini membimbing dia meskipun hanya 8 jam. Selanjutnya adalah bagaimana kita harus memastikan anak itu dia bebas berekspresi. Tetapi ibu bapak, poin ini perlu dicatat. Ekspresi anak melalui suara dan tangan dia itu sangat ditentukan dengan apa yang dia saksikan di rumah atau yang dia saksikan di sekitar dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia alami, lalu apa yang dia rasakan. Kalau
si anak itu mengalami hal-hal yang positif, itu akan terekspresi dari mulut dia dan dari tangan dia adalah yang positif. Kalau yang hal itu kita akan sangat respect dan kita antusias. Tapi bagaimana kalau ekspresi anak itu yang kemudian yang negatif? Ini yang perlu ibu bapak catat. Kalau ada anak yang ekspresinya negatif, itu bertanda anak ini adalah korban. Ibu bapak, apa yang diekspresikan itu adalah dia melihat dari apa yang dia lakukan itu adalah produk dari yang dia lihat, yang dia rasakan, dan dia alami. Kata lainnya adalah cermin. Kalau kita ingin melihat kedua orang tuanya, cerminannya itu pada anak. Kalau anak itu diperlakukan baik di rumah, di daycare, dia akan baik bersama teman-temannya. Tapi sebaliknya, kalau dia di rumah diperlakukan berlawanan dari itu kemudian menjadi tantangan bagi kita untuk merubah itu bagaimana. Menjadi dia dari negatif menjadi ke positif. Untuk itu kesabaran dan keikhlasan dari kita benar-benar harus sudah di tingkat yang lebih tinggi. Yang paling utama adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, lalu selalu mendengarkan pandangan anak. Ini ibu bapak terkait dengan pasal 13. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini adalah memberikan akses kepada anak untuk berekspresi ke hal-hal yang positif. Bagaimana kalau ekspresi negatif? Tadi kita ambil anak ini, lalu kita ajak diskusi di tempat lain dengan menggunakan pola diskusi yang intinya nanti anak memiliki kesadaran bahwa mencubit, mengganggu, meneriaki teman di depannya itu tidak baik. Hanya anak akan semakin paham. Ini ibu bapak yang perlu kita lakukan. Kemudian kebebasan untuk berpikir, berhati nurani, dan beragama. Apa pula ketentuan ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita? Ibu bapak menjadi poin penting. Anak itu tergantung input yang dia dapat dari luar. Kalau setiap detik dia mendapat informasi yang positif, insya Allah di dalam dia berpikir, di dalam dia bermain, di daycare, itu hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, berhati nurani. Berhati nurani itu sebetulnya bawaan dari lahir sebetulnya. Kalau sejak dari lahir anak itu dia merasakan lingkungan yang memiliki hati nurani tinggi, misalnya orang tuanya tidak merokok sembarang atau tidak buang sampah sembarang, anak juga akan melakukan hal yang serupa. Dia selalu rapi, dia selalu bersih. Kalau dia lihat temannya melakukan hal-hal yang negatif, kemudian dia akan tegur atau dia akan ajak untuk lebih ke arah yang lebih baik. Itu bertanda anak kita memiliki hati nurani. Lalu yang terakhir adalah kebebasan beragama. Adalah memfasilitasi anak kegiatan agama. Tetapi anak yang ada di daycare, mereka lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya selalu bersyukur kepada yang memberi rezeki kepada mereka, anak akan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Untuk itu, di daycare, terutama orang dewasa yang ada di daycare, kalau pada waktu-waktu tertentu harus melakukan kegiatan keagamaan, lakukanlah. Anak-anak yang ada di daycare, dia akan melihat, ternyata ibu bapak yang ada di daycare seperti ayah dan bunda di rumah selalu bersyukur kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini menjadi poin penting.
bukan ke menghafal, bukan ke yang hal-hal lain, tapi lebih ditonjolkan, diperlihatkan adalah kegiatan-kegiatan keagamaan itu dari orang dewasa, sehingga anak melihat. Ini poin penting di dalam pasal 14. Lalu yang paling penting di dalam klaster ini adalah memastikan privasi anak. Anak adalah individu yang memiliki hak privasi. Hak privasi ini terkait dengan misalnya anak laki, anak perempuan itu mulai harus diperhatikan terkait dengan ini. Dan privasi yang paling penting adalah si anak mengetahui miliknya atau benda-benda yang dia bawa dari rumah, dan dia memiliki loker juga dia tahu. Lalu dia tidak boleh mengakses ke loker teman-temannya tanpa izin. Kalau sudah diizinkan, itu berarti sudah hal lain. Tapi menjadi penting juga kita harus perkenalkan terkait dengan privasi. Privasi anak yang paling utama adalah jangan sampai anak itu difoto, lalu fotonya disebarluaskan lewat media sosial atau WA atau apa. Oh, ada yang ingin, ibu tolong dong foto anak saya nih sedang ngapain. Perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita ambil bagian di dalam menyebarluaskan foto. Karena anak itu sendiri memiliki privasi. Orang tuanya maksa, foto dong. Ibu, bapak sebagai pengelola perlu juga kita beri informasi. Banyak orang menyalahgunakan foto anak-anak mereka. Jangan sampai kita ambil bagian di dalam menyebarluaskan foto. Karena anak itu sendiri memiliki privasi. Orang tuanya maksa, foto dong. Ibu, bapak sebagai pengelola perlu juga kita beri informasi. Banyak orang menyalahgunakan foto anak-anak mereka. Ini menjadi poin penting. Privasi anak ini perlu kita hargai. Menyebarkan foto saja tidak boleh, apalagi memfoto dia dalam bentuk-bentuk yang sedang tidak menggunakan busana, atau dia sedang marah, atau dia sedang nangis, terus difoto, terus disebarkan. Kita suka melihat ada orang-orang dewasa yang tidak menghargai anak-anak dijadikan speaker di WhatsApp. Itu orang dewasa yang eksploitatif. Untuk itu jangan sampai itu terjadi di daycare. Bagaimana kalau ada CCTV? CCTV itu dibenarkan sebagai salah satu pengawasan kualitas dari pengasuhan. Tapi jangan sampai rekaman CCTV itu kemudian disebarluaskan. Yang bisa menyebarluaskan adalah hanya orang yang diberi kewenangan. Ingat, kalau anak itu sampai mengalami menjadi korban atau menjadi saksi, fotonya disebarluaskan juga, itu ada hukumannya 5 tahun, denda 500 juta. Untuk itu Bapak, terkait dengan privasi anak, ini perlu kita jaga bersama-sama. Lalu, poin penting di dalam klaster ini adalah informasi layak anak. Filter semua yang ada di tontonan, bacaan, atau apa yang dilihat oleh anak, baik itu dalam bentuk YouTube atau apa saja, itu perlu dicek oleh orang dewasa. Kalau ada 3 informasi, pertama, informasi kekerasan, informasi pornografi, informasi intoleransi, ketiga jenis
informasi ini jangan sampai ada di bacaan-bacaan anak atau tontonan anak. Tapi kalau toh itu punya nilai pembelajaran, dimungkinkan, tapi tugas kita sebagai orang dewasa yang ada di samping anak sebagai pengasuh adalah mengingatkan anak bahwa apa yang dia lihat itu misalnya kekerasan, pornografi, intoleransi hanya menjadi pengingat bagi diri dia untuk tidak terekspresi melalui mulut dan tangan dia. Di daycare terkait dengan informasi, tolong yang paling utama adalah segala sesuatu ada hal-hal yang positif saja. Yang positif itu insya Allah akan keluar dari mulut dan tangan anak juga yang positif. Kalau ada yang negatif, tugas pendamping, pembimbing untuk mengingatkan anak kita kalau melihat kekerasan, melihat pornografi atau intoleransi seperti apa, mengejek atau apa, banyak kan permainan-permainan yang ada di televisi atau di apa, itu menjadi penting untuk kita ingatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi konvensi anak ini, hanya sampai di klaster hak sipil dan kebebasan. Sedangkan terkait dengan klaster lain, saya sudah memberikan link YouTube kepada panitia agar ibu bapak yang akan mendalami isi-isi dari konvensi hak anak, videonya saya sudah buat sederhana mungkin untuk konsumsi para ayah dan bunda di rumah. Untuk itu, ibu bapak yang ada di daycare, kalau bisa mengikuti penjelasan saya di YouTube, ada 47 video. Setiap video itu durasinya hanya 10 menit. Misalnya setiap hari kita hanya punya waktu 10 menit, kita akan memiliki waktu 47 hari menonton video. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi catatan penting dan itu kembali tergantung kepada kita semua. Tapi kita berharap bahwa semoga Allah memberikan cahaya kepada kita yang saat ini sudah lembut akan semakin lembut. Tugas daycare atau pengasuh hanya dua, sebagai pemberi berita gembira dan peringatan, bukan penghukum. Yang menghukum atau menjadikan anak itu berkualitas, itu adalah tugas yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.